Pesona hewan peliharaan jiwa, atau Huan Chongxi. Dari bab 386 sampai bab 390. Di channel novel Donghua. Bab 386, Teknik Jiwa Tingkat ke-8 Baru Bagian 1. Ketika Cumu tiba di kediamannya, dia langsung melihat seorang pemuda sedang menunggu di sana, sedang memainkan kristal bundar di telapak tangannya. Jelas dia sedang menunggu seseorang. Kamu Chu Chen. Ketika pemuda itu melihat Cumu berjalan mendekat, senyum ramah muncul di wajahnya. Ya, Cumu menganggukkan kepalanya. Saya murid penguasa istana Yu, Sang Heng. Saya juga seorang pelaksana istana. Dia ingin saya membantu Anda menangani masalah ini, kata pemuda yang bernama Sang Heng. Di mana Tuan Istana Yu sekarang? Tanya Cumu. Dia punya hal lain yang harus dilakukan sekarang. Aku mengerti sedikit tentang Shen Yicheng. Apa yang ingin kau lakukan dengan Tuan Istana Yu? Tanya Shen Yicheng. Saya menemukan sesuatu dari anggota sekte wilayah Luo. Saya ingin membicarakannya dengannya, kata Cumu. Kau bisa menjelaskannya padaku. Orang tua itu sudah memberikan penjelasan kasar kepadaku, kata Sang Heng. Cumu menganggukkan kepalanya, dan segera memberikan informasi yang diperolehnya dari Du Chang kepada Sang Heng. Dia ingin melihat apakah Sang Heng dapat melihat apa tujuan Shen Yicheng. Jiangzi dari sekte Luo Region seharusnya hanya seorang preman bayaran dan kita mungkin bisa mengabaikannya. Anda dapat melihat ini dari Shen Yicheng yang mengirim orang untuk berbicara dengannya alih-alih pergi sendiri. Selain itu, Jiangzi dari sekte Luo Region hanyalah orang biasa. Meskipun demikian, Feng Kun dari Soul Alliance adalah orang yang agak sulit dihadapi dan kekuatannya relatif kuat. Selain itu, jika Shen Yicheng meminta orang-orang Soul Alliance untuk melakukan tugas untuknya, itu pasti karena alasan tertentu. Sang Heng segera memberikan analisisnya. Apakah kau sudah menemukan keturunan ahli tersembunyi itu? Tanya Cumu. Sang Heng menggelengkan kepalanya dan berkata, pihak lain sangat berhati-hati. Saya tidak tahu apakah Shen Yicheng juga telah menemukan mereka. Kalau begitu, kita bisa menggunakan Jiangzi dari sekte Luo Region untuk menemukan mereka. Setidaknya saat dia bergerak, kita bisa mengikutinya secara diam-diam, kata Cumu. Ya, aku hanya berpikir seperti itu, karena aku merasa Shen Yicheng tidak bisa bergerak sendiri. Orang itu selalu senang bersembunyi di kegelapan. Sang Heng tampaknya sangat memahami Shen Yicheng dan melemparkan batu di tangannya sambil merenung sejenak sebelum melanjutkan, karena seperti ini. Kita harus meminta seseorang mendekati Jiangzi dan lebih memahami apa yang sedang dilakukannya hari ini. Namun, tampaknya tidak ada orang sekte Luo yang bisa kita percaya. Du Chang yang baru saja kusebutkan datang untuk mengunjungi salah satu senior sekte Luo Region miliknya. Jika kita menemukannya, kita dapat menggunakannya untuk menemukan Jiangzi dari sekte Luo Region. Cumu sudah memikirkan hal ini. Jadi dia sengaja menyuruh Jia Jing membawa Du Chang dan Qin Meng Er untuk menemukan orang yang mereka cari. Haha, jadi kamu sudah merencanakan semuanya. Shen Yicheng tidak akan pernah mengira kita akan menemukan terobosan dalam masalah ini karena seorang idiot sekte wilayah Luo. Sang Heng tertawa. Setelah Cumu dan Sang Heng selesai berdiskusi, Sang Heng pergi mencari ahli muda lainnya. Untuk menghadapi Shen Yicheng, mereka berdua saja tidak cukup. Selain itu, sebelum ini, mereka masih harus mencari tahu berapa banyak ahli muda yang dimobilisasi Shen Yicheng. Setelah Sang Heng pergi, Cumu teringat bahwa Jia Jing baru saja menyebutkan bahwa nona muda Ting Lan berada di perpustakaan suci Istana Tengah. Cumu ingin menangkap roh angin pengikat untuk dirinya sendiri dan merasa bahwa ia harus menjelaskan masalah ini kepada nona muda Ting Lan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman di kemudian hari. Tuan muda, perpustakaan suci adalah tempat istana jiwa menyimpan teknik jiwa mereka. Begitu Tuan muda mencapai gelar peringkat ke-7, Anda memiliki kesempatan untuk memilih teknik jiwa secara gratis. Ini akan mencegah Anda dari keharusan hanya mengandalkan tubuh Anda dalam situasi berbahaya. Suara Litua terdengar. Perkataan Litua membuat Cumu teringat bahwa dia memang memiliki hak istimewa seperti itu. Harga teknik jiwa terlalu tinggi dan Cumu lebih rela menghabiskan uang untuk hewan peliharaan jiwanya daripada menambahkan teknik jiwa untuk dirinya sendiri.
Sekarang adalah kesempatan untuk mendapatkannya secara gratis, jadi tentu saja itu hal yang baik. Li Tua, apakah kamu punya saran bagus? Tanya Cumu. Tidak peduli level apa yang dicapai oleh seorang pelatih Soul Pet. Kekuatan jiwanya akan selalu sangat terbatas karena biaya kekuatan jiwa untuk memanggil Soul Pet akan meningkat seiring dengan meningkatnya kekuatan Soul Pet. Hal ini mengakibatkan kelangkaan kekuatan jiwa yang ekstrim bagi para pelatih Soul Pet. Teknik jiwa juga akan menghabiskan banyak sekali kekuatan jiwa dan menurut perkiraan Cumu, pada level master jiwanya saat ini. Menggunakan satu teknik jiwa tingkat 9 pada dasarnya akan membuatnya sangat sulit untuk menggantikannya dengan hewan peliharaan jiwa sementara jumlah teknik tingkat 8 yang hanya dapat digunakan juga sangat terbatas. Kecuali jika itu adalah momen yang krusial, dia tidak akan menggunakannya dengan gegabah. Menggunakan teknik jiwa relatif jarang, tetapi memiliki lebih banyak hewan peliharaan jiwa berarti akan ada saat-saat ketika mereka akan sangat berguna. Cumu tidak begitu mengerti teknik jiwa, dia merasa sebaiknya meminta rekomendasi dari orang yang ahli seperti Li Tua. Tuan muda, mengapa Anda tidak pergi dulu? Setelah Anda melihat teknik jiwa, saya akan memberi Anda penjelasan dan kemudian Anda dapat memilih sendiri, kata Old Li. Cumu menganggukkan kepalanya dan berjalan menuju perpustakaan suci di Istana Tengah Istana Jiwa. Perpustakaan suci Istana Tengah adalah ikon Istana Jiwa. Perpustakaan yang dibangun dari perak murni ini memberikan perasaan yang luar biasa dalam melestarikan sejarah. Berdiri di bawah cahaya suci perak. Perasaan budaya suci yang tak berwujud akan menyelimuti seseorang seperti gelombang laut yang menyebabkan seseorang dengan mudah kehilangan dirinya di tengah lautan buku-buku kuno dan bersejarah ini. Keamanan di sekitar perpustakaan suci Istana Tengah sangat ketat, dan tidak kalah dengan keamanan di sekitar wilayah suci Istana Suci Angin Terikat. Ketika Cumu masuk, dia melewati beberapa pemeriksaan identitas sebelum para penjaga suci benar-benar mengizinkannya masuk. Saat menaiki tangga dan memasuki pintu istana, cahaya perak menyinarinya. Cumu selalu memiliki minat yang kuat pada tempat-tempat yang berisi banyak informasi tentang hewan peliharaan jiwa. Saat ini, dia adalah setengah bagian dari istana jiwa, dan Cumu merasa bahwa dia harus datang ke sini saat dia memiliki kesempatan dan menambah pengetahuannya. Dengan cara ini, dia akan benar-benar mencapai posisi yang tak terkalahkan. Paviliun istana pertama berisi buku-buku dan dapat dibaca oleh siapa saja. Buku-buku di paviliun istana kedua hanya dapat dibaca oleh orang-orang yang statusnya telah mencapai peringkat tertentu, kata Li Tua. Mengapa klasifikasi ini masih ada? Tanya Cumu dengan bingung. Ini sangat wajar, dunia ini tak terbatas dan tak berujung. Ada banyak hewan peliharaan jiwa yang mustahil dijelaskan dan yang tidak diketahui manusia. Bahkan di sebidang tanah yang sudah kita ketahui ini, ada beberapa misteri yang belum terpecahkan. Misalnya, dalam pengalaman Tuan Muda, dari mana Dewa Pulau Tahanan berasal? Bagaimana dengan asal-usul dunia yang membingungkan, langit terlipat, dan makhluk terkuat di sana? Bagaimana dengan keberadaan monumen batas surga, ujung selatan wilayah terlarang kerajaan barat, atau gambar tulang besar di bawah kehormatan tertinggi kelas 2, misteri-misteri ini, sebenarnya memiliki dokumen yang berkaitan dengannya, tetapi jawaban yang otoritatif belum ditemukan untuk semuanya. Untuk mencegah orang-orang tertentu menciptakan kekacauan dengan mereka, buku-buku yang berkaitan dengan misteri-misteri ini semuanya telah diklasifikasikan, jelas Li Tua. Level apa yang harus kucapai agar bisa melihatnya? Li Tua hanya memberikan penjelasan singkat, tetapi itu membuat Cumu merasakan semangat di dalam hatinya. Ketika dia masih sangat muda, Cumu senang berbaring di pangkuan ayahnya dan mendengarkan cerita-cerita tentang misteri benua yang belum terpecahkan. Di masa lalu, dia selalu percaya bahwa cerita-cerita ini dibuat oleh Chu Tianmang untuk menghiburnya, tetapi melihatnya sekarang. Cerita-cerita itu bisa saja berasal dari pengalaman Chu Tianmang sendiri. Kemudian, dia mengubahnya menjadi cerita anak-anak untuk didengarkan Cumu. Jika semua ini benar, maka Cumu benar-benar ingin mempelajari segala hal tentang tempat-tempat misterius ini. Dia ingin tahu apakah ada lebih banyak lagi hewan peliharaan jiwa yang tinggal di tempat-tempat misterius ini. Tuan Muda tidak bisa melihat mereka dengan levelmu saat ini. Kau harus berada di peringkat ke-10 sebelum kau memenuhi syarat untuk itu. Dengan cepat,
Li Tua menyiramnya dengan seember air dingin dan membawanya kembali ke dunia nyata. Kenyataannya, Li Tua telah mengeluarkan mereka yang telah mensubscribe channel novel Donghua dan mencapai kekuatan puncak sementara Chu Mu hanya bisa mengembara di dunia yang membingungkan. Apa gambar tulang besar di bawah kehormatan tertinggi tingkat 2 yang baru saja kau sebutkan? Tanya Chu Mu. Sudah ku bilang bahwa itu adalah misteri yang belum terpecahkan. Kalau kau bertanya padaku tentang monumen batas surga, aku juga tidak akan bisa menjawabmu, kata Li Tua dengan kesal. Bagaimana dengan Dewa Pulau Penjara? Chu Mu menyebutkan secara khusus. Chu Mu teringat kembali saat dia menyebutkan pulau tahanan. Li Tua tiba-tiba mengganti pokok bahasan dan tampak sangat gelisah. Aku tidak tahu, aku tidak tahu. Tuan muda tidak boleh membuang waktu untuk masalah ini. Cepat pergi dan temukan wanita itu, lalu pilih buku teknik jiwa, kata Li Tua, tidak sabar. Chu Mu tahu kalau menanyai orang tua ini dengan paksa tidak akan menghasilkan jawaban apapun jadi dia segera mulai bertanya pada murid-murid istana di dalam perpustakaan suci tempat Ting Lan berada. Saat berjalan ke dekat jendela, Chu Mu segera menemukan Ting Lan yang sedang bersandar di sofa perpustakaan. Tangannya memegang buku tentang hewan peliharaan, dan dia mempelajarinya dengan saksama. Karena dia dalam keadaan setengah istirahat, Ting Lan berdandan dengan cara yang cukup menarik. Sosoknya menggambarkan sosok wanita yang cantik dan anggun di balik pakaiannya yang cantik dan elegan. Dengan demikian, orang bisa merasakan banyak tatapan yang tidak terfokus pada buku mereka sendiri. Ting Lan. Chu Mu berjalan di depan Ting Lan dan memanggilnya. Ting Lan memperhatikan Chu Mu dan tampaknya merasa bahwa terlibat dalam percakapan seperti ini agak tidak pantas. Dia meletakkan bukunya dan berdiri. Senyum hangat muncul di wajahnya saat dia berkata, Tuan Muda Chu. Baiklah, setelah aku meninggalkan tempatmu hari ini, seorang senior memberitahuku bahwa hewan peliharaan jiwa muda itu sebenarnya akan dilepaskan di tempat ia ditangkap. Jadi masih ada peluang besar untuk menangkap hewan peliharaan jiwa itu, kata Ting Lan. Tuan Istana Yu sudah memberitahuku, kata Chu Mu. Ting Lan mengulurkan tangannya dan menyerahkan cincin penangkap jiwa kepada Chu Mu. Dengan suara lembut dia berkata, ini adalah cincin penangkap jiwa yang berisi roh angin pengikat tahap ke-8 tingkat tinggi. Ting Lan, untuk saat ini, tidak memiliki kesempatan untuk memasuki istana suci angin pengikat. Saya percaya bahwa Tuan Muda Chu memiliki kesempatan untuk memasuki istana angin pengikat. Setelah Anda memasuki tempat itu, dapatkah saya menyusahkan Anda untuk membantu saya melepaskan roh angin pengikat tahap ke-8 tingkat tinggi? Selain itu, jika Anda kebetulan menemukan roh angin pengikat muda, Tuan Muda Chu dapat menandatangani fakta jiwa dengannya. Saya yakin bahwa Tuan Muda Chu benar-benar membutuhkan hewan peliharaan jiwa seperti ini. Sebenarnya, saat aku menangkap roh angin pengikat, aku menginginkannya untuk diriku sendiri. Hanya saja, aku tidak mengerti aturan istana jiwa. Chu Mu dengan jujur memberitahu Ting Lan tentang niat awalnya. Ting Lan tertegun dan untuk beberapa saat tidak tahu bagaimana harus menjawab. Bab 387, Teknik Jiwa Baru Tingkat ke-8 Bagian 2. Jadi begitulah adanya, kau benar-benar jujur. Akhirnya, Ting Lan mengerti, tetapi dia hanya tersenyum. Senyum ini menawan, tanpa sengaja memperlihatkan sifat memikat seorang wanita dewasa, yang sebenarnya tampak sangat menawan. Jujur, ini adalah pertama kalinya seseorang memanggilnya seperti itu. Dia tidak suka kesalahpahaman yang tidak berarti seperti itu, dan Chu Mu merasa bahwa, setelah kejadian itu, sikap Ting Lan membuat Chu Mu merasa sangat tidak nyaman. Benar-benar jujur, gelarku tingkat 8, jadi aku akan punya banyak kesempatan untuk memasuki wilayah suci angin Bindin di masa depan. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa aku akan memberimu hadiah kecil, dan aku berencana untuk memberinya teknik jiwa tingkat 8. Sekarang kita bisa pergi dan memilih satu, kata Ting Lan. Teknik jiwa tingkat 8, itu pasti luar biasa. Mata Chu Mu berbinar. Gelar tingkat ke-7 Chu Mu hanya bisa memilih teknik jiwa tingkat ke-7. Kenyataannya, teknik jiwa tingkat ke-7 sudah agak kurang untuk kekuatan Chu Mu saat ini. Jika dia bisa mendapatkan teknik jiwa tingkat ke-8, kekuatannya akan meningkat lebih besar. Ting Lan melihat respons Chu Mu dan mulai tertawa lagi, kamu benar-benar tidak mencoba bersikap sopan.
Tinglan awalnya mengira Cumu akan mencoba untuk mempermainkan hadiah itu sebentar. Lagi pula, dia baru saja memberikan roh angin pengikat kepadanya, tetapi dia bahkan belum mengatakan apapun. Sekarang, dia menawarkan teknik jiwa tingkat 8, dan dia bertindak seperti seharusnya seperti itu. Cumu tersenyum lebar. Teknik jiwa tingkat 8, yang harganya puluhan juta, jadi mengapa dia harus mempermainkannya? Akan lebih baik jika dia memberinya beberapa peralatan jiwa juga, karena itu akan menyelesaikan sebagian besar masalahnya yang masih ada. Sebagai pengawal istana wanita tingkat 8, setiap tahun dia memiliki kesempatan untuk memilih satu teknik jiwa tingkat 8. Sambil berbicara, Tinglan membawa Cumu ke istana buku tempat semua teknik jiwa yang berharga disimpan. Ada banyak penjaga istana lain yang melindungi istana teknik jiwa ini. Setelah melewati lapisan demi lapisan perlindungan dan membuktikan identitas mereka, Cumu akhirnya melangkah ke istana teknik jiwa, di mana deretan teknik jiwa yang rapi berjejer di aula. Salah satu sumber daya yang paling didambakan oleh istana jiwa adalah buku-buku teknik jiwa mereka. Istana jiwa memiliki koleksi teknik jiwa terlengkap dari semua faksi, dan manfaat teknik jiwa setahun sekali juga merupakan sesuatu yang hanya dimiliki oleh istana jiwa. Teknik jiwa jenis apa? Tanya Tinglan. Teknik jiwa pelatih hewan peliharaan juga dibagi berdasarkan jenisnya. Biasanya, yang dimaksud bukan jenis binatang atau jenis elemen, melainkan jenis seperti menyerang, bertahan, efektif, mendukung, dan lain-lain. Cumu membutuhkan teknik jiwa dalam dua arah utama saat ini. Yang pertama adalah teknik pertahanan mutlak yang, ketika jatuh ke dalam bahaya besar, dapat digunakan untuk menciptakan perbedaan penting. Arah lainnya adalah serangan tipe api tingkat 8. Cumu dapat menggabungkan teknik tipe api. Ini mungkin merupakan teknik kombinasi terkuat antara Cumu, Mosie, dan White Nightmare. Teknik ini sangat kuat dan seringkali dapat langsung membunuh hewan peliharaan jiwa dengan kekuatan yang jauh lebih tinggi daripada mereka. Namun, sekarang Mosie tidak mempelajari teknik api tingkat 8, dan White Nightmare juga tidak mengetahuinya. Jika dia mempelajarinya sekarang, pelapisan itu tidak akan berarti apa-apa. Binatang impianmu memiliki potensi, tetapi menurutku jenis iblisnya tidak cukup murni. Aku sarankan kamu mempelajari sesuatu yang dapat meningkatkan kemampuan iblismu untuk membatasi diri. Kata Tinglan. Oh, apakah ada teknik seperti itu? Tanya Cumu. Teknik jiwa tingkat 8 mengelola malam. Turunkan kegelapan untuk meningkatkan kekuatan bertarung hewan peliharaan jiwa tipe gelap untuk sementara. Binatang mimpi petir malam Anda akan memperoleh sekitar 20% kekuatan bertarung di bawah pengaruh mengelola malam. Dan alam mimpinya akan memiliki peluang lebih besar untuk berhasil juga. Kata Tinglan. Hewan peliharaan jiwaku sudah mengetahui teknik itu. Jawab Cumu. Tinglan terdiam sesaat sebelum menyadari bahwa Cumu bahkan belum membiarkan binatang impiannya menunjukkan kekuatan penuhnya. Tuan muda, kata-katanya membuatku bisa memikirkan saran yang bagus untuk teknik jiwa. Suara Litua terdengar. Hah, Cumu menunggu penjelasan Litua. Teknik ranah. Master jiwa, kau kehilangan satu jiwa, jadi melawan para ahli sejati kau memiliki kerugian besar di medan perang. Namun, Tuan muda kau juga memiliki tempat di mana kau memiliki keuntungan, dan itu adalah dalam tingkat ingatan jiwamu. Dari apa yang kupercayai, hampir tidak ada seorang pun yang mencapai master jiwa ingatan kelima di tingkat kedua. Jika kau memiliki teknik ranah, maka kau dapat membuat situasi menguntungkanmu. Dengan cara ini, bersaing di tingkat kedua akan lebih mudah bagimu. Kata Litua. Level Cumu sendiri memang sangat tinggi. Jika dia tidak bisa memanfaatkan keunggulan ini, akan sangat disayangkan. Pemikiran yang bagus, mari kita periksa teknik alam. Kata Cumu. Teknik ranah merupakan teknik jiwa yang langka. Memperolehnya sangatlah sulit. Awalnya, Cumu berpikir bahwa, tidak peduli seberapa besar istana jiwa, mereka mungkin hanya memiliki beberapa teknik ranah. Yang membuat Cumu terkejut adalah, dalam teknik alam tingkat ke-8, istana jiwa telah mengumpulkan teknik alam dari setiap jenis yang mungkin. Jenis apa yang paling banyak dimiliki hewan peliharaan jiwamu? Pilih saja yang itu. Tinglan menunjuk ke berbagai teknik jiwa berwarna dan berkata, teknik alam tipe gelap adalah Managing Night milik Night Thunder Dream Beast.
Jika Cumu mempelajarinya lagi, tidak akan ada banyak artinya. Sedangkan untuk tipe lainnya, soul pad milik Cumu jarang tumpang tindih. Saat ini, Cumu tidak tahu harus memilih yang mana. Apa ini yang berwarna perak? Cumu meliriknya, dan melihat sebuah buku teknik jiwa dengan cahaya perak gelap di atasnya dan bertanya. Tinglan jelas sering berjalan-jalan di sini. Hanya dengan sekilas pandang, dia memberikan penjelasan, itu adalah teknik alam tipe lain. Tipe lain selalu menjadi tipe yang aneh bagi para sarjana kita. Alamnya juga yang paling aneh. Teknik jiwa tipe lain ini baru sekitar 80% lengkap. Meskipun buku itu berisi deskripsi di mana teknik jiwa penuh disembunyikan, itu ditulis dalam bahasa kuno, yang hanya dapat diuraikan oleh para sarjana yang diteliti dengan baik. Hanya 80%, bukankah itu berarti hanya dapat digunakan hingga 30% dari potensinya? Apa ini namanya? Kata Cumu dengan kecewa. Sharp Eye, ini teknik yang sangat aneh. Efek pastinya masih misterius bahkan bagiku, jadi aku tidak menyarankanmu mempelajari teknik jiwa ini. Hanya 1 dari 100 pelatih hewan peliharaan jiwa yang bisa menguasai teknik jiwa jenis lain. Kata Tinglan. Tepat setelah Tinglan selesai bicara, suara Patuali terdengar, Tuan Muda, Anda bisa mempelajari mata tajam ini, dan itu sangat cocok untuk Anda. Kau tahu kegunaan teknik tipe lain ini? Tanya Cumu. Teknik jenis lain ini hampir tidak berguna bagi sebagian besar pelatih hewan peliharaan jiwa, karena mereka tidak dapat memanfaatkan efeknya dengan baik. Namun, berbeda untukmu, kamu memiliki teknik setengah iblis. Murid lain setengah iblis bersinergi dengan teknik ini dengan sempurna. Murid setengah iblis yang lain teringat oleh Cumu. Itu adalah hal yang meningkatkan kecepatan reaksinya, menyebabkan semua yang ada dalam pandangannya melambat drastis. Pada dasarnya itu sama dengan meningkatkan kemampuan menghindarnya sendiri, karena ia dapat dengan mudah bereaksi dan mengambil tindakan sebelum lawan bahkan menyelesaikan tindakan mereka. Efek dari Sharp Eye ini adalah untuk menyinkronkan teknik mental tersebut ke dalam mata hewan peliharaan jiwamu. Yang menyebabkan penilaian mereka terhadap gerakan lawan dan kecepatan reaksi juga meningkat. Jika aku tidak salah, dengan ingatan jiwa Tuan Muda, semua hewan peliharaan jiwamu akan melihat peningkatan besar dalam kemampuan menghindar. Kelincahan dan kecepatan reaksimu di seluruh medan perang akan lebih banyak yang mensubscribe channel Novel Donghua dan besar daripada lawanmu. Dengan cara ini, koordinasi dan pengaturan pertempuranmu secara keseluruhan akan lebih kuat daripada lawanmu. Selama efek Sharp Eye masih ada, seseorang bisa berdiri tak terkalahkan. Setelah Litua menjelaskan, Cumu menganggapnya menarik. Jika Cumu tidak memiliki teknik Othar Pupil, maka Sharp Eye ini benar-benar akan menjadi teknik yang sama sekali tidak berguna. Namun, sekarang, tampaknya teknik itu dibuat hanya untuknya, tidak ada yang lebih penting daripada mengendalikan seluruh aliran medan perang. Teknik mata tajam ini hanya berlangsung selama 1 menit. Namun, 1 menit adalah kunci dalam pertempuran di mana pemenangnya belum jelas. Setelah digunakan dengan baik, teknik ini pasti dapat mengubah arah pertempuran. Teknik alam ini layak dipelajari, kata Litua. 1 menit. Jika dia dalam posisi yang kurang menguntungkan, maka di masa Sharp Eyes, hewan peliharaan jiwanya akan memiliki peluang yang sangat rendah untuk terkena serangan. Yang memungkinkan mereka untuk menyesuaikan diri dengan baik dalam waktu 1 menit dan mengurangi kerugiannya. Kalau dia dalam posisi menguntungkan, menit ini bisa membuat serangan hewan peliharaan jiwanya menjadi sangat kuat. Karena mata tajam mereka bisa melihat semua pergerakan lawan dan menghancurkan mereka. Teknik ofensif tingkat 8 tentu saja dapat menciptakan sejumlah besar kerusakan, dan teknik defensif tentu saja dapat menyelamatkan hewan peliharaan jiwa di saat bahaya. Tetapi tidak ada yang sebanding dengan mengendalikan perubahan di seluruh medan perang. Yang dibutuhkan sebuah pertarungan adalah kemenangan menyeluruh. Di bawah pengaruh teknik alam ini, ia akan mampu mengubah gelombang pertempuran dan mengklaimnya. Meskipun itu adalah teknik tipe lain tingkat ke-8, teknik ini bahkan lebih berharga bagi Cumu daripada teknik tingkat ke-9. Tidak ada alasan untuk tidak mempelajarinya. Aku mau yang ini. Cumu tersenyum dan menunjuk ke buku teknik jiwa berwarna perak gelap. Apa kau tidak mendengar apa yang baru saja kukatakan?
Ting Lan berkedip dan menatap Cumu lagi. Aku mendengar semuanya. Cumu mengangguk. Lalu mengapa kau masih memilihnya? Teknik tipe lain tingkat ke-8 ini memiliki peringkat yang sangat rendah, dan memang tidak berguna. Ting Lan berkata, baik dan buruk tidak ada artinya bagiku. Yang terpenting hanyalah kecocokan. Begitu pula dengan Soul Pad, kata Cumu. Ting Lan tercengang saat mata indahnya menatap Cumu yang percaya diri. Tidak ada yang baik atau buruk, yang penting hanya kecocokannya, begitu juga dengan Soul Pad. Ting Lan bergumam sambil menggemakan kata-kata Cumu. Cumu mengangguk. Bab 388. Melompati melalui penumpukan, fase ke-8 tahap kelima. Mengambil teknik jiwa fase ke-8 mata tajam, Cumu secara khusus pergi ke wilayah teknik jiwa tingkat ke-7 untuk memilih teknik jiwa defensif tingkat ke-7. Dari semua jenis, pertahanan tipe batu adalah yang terkuat. Cumu memilih Dark Crystal Rock Armor sebagai teknik jiwa tingkat ke-7-nya. Dark Crystal Rock Armor sebenarnya diketahui oleh Ghost King. Itu adalah teknik khusus Ghost King, tetapi teknik khusus Ghost King tidak dapat dikenakan pada orang lain. Jika Cumu menggunakan Chong Mei untuk menyalinnya, kekuatannya akan sangat berkurang. Cumu sekarang adalah ahli jiwa ingatan kelima. Hanya dengan menggunakan teknik jiwa pertahanan tingkat ke-7, dia dapat memblokir serangan apapun di bawah serangan tingkat ke-9. Lalu kapan kau memutuskan untuk memasuki wilayah suci angin terikat lagi? Tetuaku mengatakan kepadaku bahwa wilayah itu akan dibuka lagi dalam waktu sekitar 10 hari, karena yang lain juga akan ingin masuk, jadi sebaiknya kau masuk tidak lama setelah ditutup. Atau yang lain akan mengambilnya, kata Ting Lan. Kalau begitu, mari kita bicara 10 hari lagi. Aku ingin memperkuat hewan peliharaan jiwaku terlebih dahulu, kata Cumu. Siren memberitahuku bahwa kau sedang bersiap untuk menghadapi Shen Yichen. Tanya Ting Lan. Acara ini diikuti oleh Siren, jadi Ting Lan pasti tahu. Apa yang kamu ketahui tentang orang ini? Cumu juga bertanya. Saya pernah berhubungan dengannya, dia sangat sulit ditebak. Kekuatan Shen Yichen sangat sulit ditebak. Kekuatan Shen Yichen mungkin bahkan lebih kuat dari kekuatan saya. Jika Anda ingin berhadapan dengannya, cobalah untuk menghindari konflik langsung. Tapi, ngomong-ngomong, jaringannya juga sangat luas. Dia sangat ahli dalam tipu daya dan rencana jahat. Secara keseluruhan, dia sulit ditebak, jadi Anda harus waspada, kata Ting Lan. Cumu mengangguk dan setelah membawa 2 buku teknik jiwa, Ting Lan berjalan keluar dari istana buku. Masalah dengan tetua Sekte Luo Region dan Jiangxi dari Sekte Luo Region akan diserahkan kepada Sang Heng. Yang harus dilakukan Cumu adalah bersembunyi dan, pada saat yang genting, menghancurkan rencana Shen Yichen. Jiangxi dari Sekte Luo Region dan Feng Kun dari Aliansi Jiwa semuanya adalah ahli tingkat kedua. Kekuatan Cumu saat ini dapat dimasukkan ke dalam ahli tingkat kedua, tetapi dibandingkan dengan ahli sejati, Cumu masih jauh. Cumu memutuskan untuk memperkuat semua hewan peliharaan jiwanya ke tahap ke-8 2 hari ini. Setelah berpisah dengan Ting Lan, Cumu langsung menuju ke aula istana jiwa dan mulai mencari di antara sekian banyak benda jiwa untuk mencari benda yang benar-benar ia butuhkan. Efek kristal jiwa tingkat 8 seharusnya sudah cukup. Kristal jiwa senilai 2 juta ini agak lemah. Kamu harus membeli kristal jiwa senilai sekitar 5 juta emas. Li Tua menyarankan Cumu. Tipe tunggal, prajurit pohon iblis adalah tipe kayu. Tipe binatangnya sama sekali diabaikan oleh Cumu, jadi mereka pasti bisa membeli kristal jiwa tingkat 8 tipe kayu untuk meningkatkan fase prajurit pohon iblis mereka. Kristal jiwa tingkat 8 dibagi menjadi beberapa tingkatan berdasarkan fase dan spesies hewan peliharaan jiwa. Kristal dengan kualitas terendah biasanya 1,5 juta, sedangkan kristal dengan kualitas tertinggi bisa mencapai jutaan, hingga puluhan juta. Kristal jiwa selalu tersedia dalam jumlah banyak, jadi Cumu segera menemukan kristal jiwa jenis kayu tingkat 8 dan menghabiskan 5 juta emas untuk itu. Tipe utama Ghost King adalah tipe batu, sedangkan subtipenya adalah tipe hantu. Teknik Monarch Ghost Cheng milik Ghost King dan banyak teknik serangan semuanya sangat diuntungkan oleh tipe hantu, jadi Cumu tidak ingin menghapus tipe hantu milik Ghost King selama pelatihan. Tetapi sebaliknya ingin melatih kedua tipe ini secara utama dan sekunder.
Kristal jiwa peringkat 8 tipe duo jauh lebih mahal, terutama dengan kombinasi sempurna antara tipe batu dan tipe hantu. Cumu melihat-lihat daftarnya, dan dia ingin mencari kristal jiwa tipe duo tipe batu dan hantu berkualitas tinggi, tetapi harganya setidaknya 10 juta. Efek dari kristal jiwa ini tidak hanya meningkatkan tahapan hewan peliharaan jiwa mereka, tetapi juga dapat memperkuat jenis hewan peliharaan jiwa mereka, meningkatkan kekuatan bertarung mereka. Akhirnya, Cumu memilih sebuah benda jiwa yang disebut jiwa raksasa. Benda jiwa ini agak istimewa. Dalam deskripsinya, benda jiwa ini berasal dari raksasa jenis batu yang menjadi setengah jenis hantu setelah kematian. Yang kemudian diambil oleh seorang guru jiwa yang kuat untuk dijadikan hewan peliharaan jiwa spesies raksasa yang dapat membuat hewan peliharaan jiwa lebih kuat. Ini juga pertama kalinya Cumu melihat benda jiwa seperti itu. Tetapi Litua berkata bahwa benda jiwa itu sebenarnya sangat mahal. Yang dibeli Cumu seharga 4 juta dolar jelas merupakan produk belum jadi yang paling lemah. Meski kualitasnya rendah, tapi cukup untuk menaikkan Ghost King ke fase ke-8. Berikut adalah item jiwa Zanye. Item jiwa Zanye sangat sulit dibeli. Zanye memiliki 3 jenis, tidak ada satupun yang dapat ditinggalkan. Jika dia mendapatkan item jiwa yang memperkuat semuanya, harganya mungkin 15 juta. Jika dibeli, mungkin dengan item jiwa lain, kekuatan Zanye akan mencapai peringkat raja kelas menengah. Tentu saja, Cumu juga tahu bahwa penguatan item jiwa tidak dapat terjadi sesering itu. Menurut perkiraan Cumu, Zanye harus meningkatkan setidaknya beberapa tahap lagi terlebih dahulu, atau masuknya item jiwa dalam jumlah besar dapat membawa efek negatif. Agar tidak merusak tipe Zanye, Cumu akhirnya membeli item jiwa dari Hornet Beast Species. Spesies binatang bertanduk selalu menjadi spesies jenis binatang yang umum. Membeli item jiwa yang cocok tidaklah terlalu sulit. Pada akhirnya, Cumu memilih jantung binatang bertanduk berlapis baja senilai 50 juta emas untuk membantu Zanye mencapai item jiwa tahap ke-8. Setelah semua item jiwa dibeli, Cumu tidak membuang waktu. Dia langsung menuju kamarnya sendiri dan menutup pintu untuk memperkuat hewan peliharaan jiwa pohonnya. Yang pertama diperkuat Cumu adalah prajurit pertempuran pohon iblis. Prajurit pohon iblis telah mencapai tahap ke-7 dan tahap ke-9 bahkan lebih awal dari Raja Hantu dan Zanye. Di padang pasir, prajurit pohon iblis bahkan merupakan kekuatan tempur utama. Dia seharusnya telah mencapai tahap ke-8 sejak lama. Namun, Soulpad selalu menemui hambatan di beberapa fase. Situasi seperti itu sulit dipecahkan melalui pertarungan sederhana. Kristal jenis kayu tingkat 8 di tangannya, Cumu memejamkan mata dan mulai menggunakan ingatannya untuk menarik energi jenis kayu ke dalam jiwa prajurit tempur pohon iblis. Di ruang hewan peliharaan jiwa, prajurit perang pohon iblis perlahan membuka matanya. Pupil matanya yang biasanya sedikit berlumpur perlahan-lahan berubah menjadi merah darah yang ganas. Cumu tidak terburu-buru sama sekali, sedikit demi sedikit membiarkan prajurit pertempuran pohon iblis menyerap energi kristal jiwa paling murni dari spesies pohon iblis. Menyebabkan tubuhnya melewati penghalang fase ke-7 dan memasuki fase ke-8. Awalnya, dengan suntikan energi, prajurit perang pohon iblis memperlihatkan aura yang ganas, yang merupakan efek dari ember darah. Namun, dengan pelatihan lembut Cumu, prajurit perang pohon iblis perlahan menjadi tenang. Faktanya, ketika prajurit pertempuran pohon iblis berubah, prajurit pertempuran pohon iblis berdiri dengan tenang di bawah cahaya hijau. Cumu tahu bahwa prajurit perang pohon iblis sedang berubah, tetapi itu tidak berarti semuanya berakhir. Prajurit perang pohon iblis mencapai tahap ke-7 dan tahap ke-9 bahkan sebelum peri udara es. Energi di dalamnya mungkin telah terbentuk di tahap ke-7 untuk waktu yang lama. Begitu dia melewatinya, prajurit perang pohon iblis akan terus tumbuh. Memang, cahaya hijau itu tidak memudar hanya karena prajurit perang pohon iblis itu telah selesai berubah. Tepat di seberangnya, cahaya hijau itu berdenyut keluar dalam lingkaran cahaya di sekitar prajurit perang pohon iblis dan tubuh prajurit perang pohon iblis itu perlahan berubah di bawah lingkaran cahaya ini. Kristal energi kayu alami prajurit perang pohon iblis tidak berubah, tetapi ketika tubuh prajurit perang pohon iblis tidak lagi memancarkan cahaya hijau.
Tubuh prajurit perang pohon iblis menjadi lebih halus. Celah antara kayu dan kayu tampaknya dihubungkan oleh penyolderan logam terkuat, penuh dengan kekuatan khusus. Fase ke-8 tahap kelima, memang ditekan karena kemacetannya. Chu Mu tersenyum. Prajurit pohon iblis adalah pasukan utama di padang pasir, dan merupakan hewan peliharaan jiwa yang memperoleh pelatihan bertarung paling banyak. Dalam keadaan normal, pertempuran yang lebih banyak dan lebih banyak jumlahnya seharusnya telah mensubscribe channel Novel Donghua dan mendorong prajurit pohon iblis ke fase ke-8 sejak lama. Kalau dipikir-pikir sekarang, prajurit pohon iblis itu kemungkinan besar menderita kelelahan akibat pertempuran yang terus-menerus. Meskipun kekuatannya ada, tubuhnya tidak mampu mengimbanginya. Sekarang dengan item jiwa untuk menyembuhkan dan menyeimbangkannya kembali, kekuatan prajurit tempur pohon iblis segera meningkat. Melonjak dari tahap ke-9 fase ke-7 ke tahap ke-5 fase ke-8. Meskipun kristalnya tidak mengalami perubahan besar, perubahan itu menyebabkan kekuatannya setidaknya menjadi 2 kali lipat. Kristal kayu alami darah tingkat menengah, pertahanan tingkat menengah tingkat ke-8, ditambah efek dari baju besi kayu alami, mencapai pertahanan tingkat akhir tahap ke-8. Setara dengan level Raja Hantu. Chu Mu sangat puas dengan tipe prajurit perang pohon iblis. Pertahanan kuat, daya hidup kuat, kemampuan menahan kuat, kemampuan area efek kuat, prajurit pohon iblis pasti mampu berdiri sendiri. Setelah kekuatannya mencapai fase ke-8 dan tahap ke-5, prajurit pertempuran pohon iblis sendiri mengeluarkan raungan kegirangan. Melewati penghalang itu bagaikan kelahiran kembali bagi prajurit perang pohon iblis. Chu Mu tahu prajurit perang pohon iblis masih bersemangat, jadi dia membiarkannya meraung beberapa kali lagi di ruang hewan peliharaan jiwanya. Sebelum dia menenangkannya hingga tertidur untuk menenangkan energi barunya. Raja Hantu, giliranmu, kata Chu Mu kepada Raja Hantu. Tidak. Kekuatan Ghost King perlahan mulai meningkat sekarang. Terutama di Ancient Wasteland, Ghost King adalah hewan peliharaan jiwa yang memperoleh pelatihan terbanyak kedua. Ghost King mencapai tahap ke-7 tahap ke-9 tidak lama, tetapi Ghost King berbeda dari semua soul pet milik Chu Mu lainnya. Karena peringkat spesiesnya adalah raja, soul pet yang kuat secara alami seperti itu tidak mungkin bertahan di tahap ke-7 terlalu lama. Meningkatkannya ke tahap ke-8 seharusnya tidak memakan waktu terlalu lama melalui penguatan item soul. Pelatihan difokuskan pada jiwa Raja Hantu. Chu Mu secara khusus bermeditasi lebih lama untuk menyesuaikan kekuatan jiwanya sendiri sebelum penguatan Raja Hantu. Pertahanan normal Ghost King sudah berada pada tahap akhir fase ke-8. Setelah transformasi Ghost Monarch, ia dapat mencapai tahap lengkap fase ke-8. Chu Mu benar-benar ingin tahu apakah, setelah perubahan ini, transformasi Raja Hantu dapat mencapai pertahanan tahap ke-9. Jika bisa mencapai peringkat ke-9, Chu Mu tidak akan terlalu kesulitan menghadapi teknik peringkat ke-9 di masa mendatang. Bab 389, Operasi Malam Bagian 1. Chu Mu, di bawah bimbingan Lita, menggabungkan jiwa-jiwa raksasa yang bersemangat bertarung dengan jiwa Raja Hantu. Ketika kedua jiwa itu saling bersentuhan, jiwa Raja Hantu mulai tampak berkonflik dengan jiwa spesies raksasa itu. Seolah-olah keduanya sedang bersaing dan bertarung satu sama lain. Chu Mu tahu bahwa level jiwa ini setara dengan Raja Hantu. Jadi, akan ada kesulitan tertentu bagi Raja Hantu untuk menggunakan kekuatan jiwanya sendiri untuk menjinakkan jiwa spesies raksasa yang hancur. Dengan segera, Chu Mu secara paksa campur tangan dengan jiwanya dan menekan jiwa yang keras kepala dan unik itu. Jiwa Chu Mu jauh lebih kuat daripada Raja Hantu dan spesies raksasa. Begitu dia campur tangan, jiwa spesies raksasa yang hancur itu perlahan berubah dari makhluk yang tidak bisa dijinakkan menjadi prajurit yang mendengarkan perintah Raja Hantu. Dan perlahan menyatu dengan jiwa Raja Hantu. Namun, setelah jiwa menyatu, tubuh Raja Hantu memasuki periode hening yang sangat panjang. Selama waktu ini, jiwa Raja Hantu tidak berubah sama sekali, seolah-olah jiwa yang menyatu tidak memiliki pengaruh apapun. Li Tua, apa yang terjadi? Setelah menunggu cukup lama, Chu Mu tidak menyadari bahwa Raja Hantu telah berevolusi sehingga dia memasang ekspresi menyelidiki. Raja Hantu masih menyerap kekuatan jiwa yang hancur. Mungkin butuh waktu yang cukup lama untuk melakukannya.
Biarkan dia tidur dulu dan begitu dia bangun, dia seharusnya sudah memasuki fase ke-8, kata Litua. Cumu menganggukkan kepalanya dan bertanya apakah Raja Hantu merasakan ada sesuatu yang berbeda dengan jiwanya sebelum membiarkannya tertidur lelap. Litua menunjukkan bahwa Raja Hantu dapat tertidur lelap selama suatu jangka waktu tertentu sehingga selama waktu tersebut ia tidak akan dapat memanggilnya. Ini karena semakin lama Raja Hantu tertidur, semakin besar kekuatannya akan meningkat. Setelah Raja Hantu tertidur, Cumu mengambil jantung armor berduri dan bersiap untuk memperkuat Zanye. Zanye telah berada di titik kemacetan tahap ke-7 dan tahap ke-9 lebih lama dari Raja Hantu. Menurut perkiraan Cumu, begitu dia menggunakan jantung armor berduri, Zanye mungkin akan dapat maju ke tahap berikutnya. Cumu sangat ahli dalam penyuntikan benda roh kristalisasi batin, sedangkan Zanye adalah hewan peliharaan jiwa yang sangat mudah menerima suntikan energi baru. Dengan cepat, energi jantung berduri perlahan menyebar ke dalam tubuh Zanye. Tidak ada kelainan yang muncul di tubuhnya dan bahkan tidak ada rasa sakit yang biasa dirasakan saat mengubah tubuhnya. Dengan demikian, ia mampu berevolusi dalam fase dan tahapan dengan sangat lancar. Pelindung warna tinta asli bersifat selubung dan pelindung tinta baru tampak lebih tajam dan tampak lebih metalik karena memancarkan kilau dingin. Dengan hati-hati memeriksa baju zirah tinta baru milik Zanye, Cumu segera menemukan bahwa beberapa tanda baju zirah sihir berwarna aneh dan dalam perlahan muncul di baju zirah tinta milik Zanye. Tanda baju zirah sihir ini agak jelas dan hanya ketika kilau dinginnya berkedip, seseorang dapat menemukan keberadaannya. Cumu teringat bahwa di antara hewan peliharaan 7 diagram Sein, binatang Lin Yin juga memiliki tanda serupa pada baju besinya. Dulu ketika binatang Lin Yin milik Tinglan melawan roh angin yang mengikat, Cumu menemukan bahwa tanda pada binatang Lin Yin terkadang memancarkan kilau khusus dan setiap kali berkedip, kekuatannya tampak meningkat pesat. Tuan muda, ini adalah jejak kembalinya leluhur dari spesies binatang bersirah berduri, jelas Litua. Apa itu jejak kembalinya leluhur? Tanya Cumu. Itu merujuk pada hewan peliharaan jiwa dengan kemampuan yang mirip dengan kemampuan spesies yang dimiliki leluhur mereka. Kemampuan spesies ini biasanya dimiliki oleh hewan peliharaan jiwa raja kelas menengah seperti binatang Lin Yin. Zanye yang mampu memahaminya berarti kekuatan bertarung Zanye perlahan mendekati raja kelas menengah, kata Litua. Wajah Cumu menampakkan ekspresi gembira. Ini artinya tingkat kekuatan bertarung Zanye telah meningkat sedikit. Dari kekhasan tanda baju zirah ajaib ini, Anda dapat menentukan efek peningkatannya. Dari apa yang dapat saya lihat, tanda baju zirah ajaib ini dapat meningkatkan kekuatan bertarung Zanye hingga 20% dan kekuatan bertahannya hingga 30%. Saat ini telah berevolusi ke tahap kedua fase ke-8. Tanpa baju zirah jiwa atau tanda baju zirah ajaib, kekuatan bertarungnya seharusnya berada di tahap ke-8 tengah. Dengan cakar jiwa tingkat ke-6 dan efek tanda baju zirah ajaib, kekuatan bertarungnya meningkat ke tahap ke-8 akhir. Kekuatan pertahanan Zanye berada pada tahap ke-8 awal, dan dengan efek dari armor jiwa tingkat ke-7 dan tanda armor sihir, itu harus meningkat ke tahap ke-8 akhir, kata Litua. Zanye berada di tahap kedua fase ke-8, dan di bawah pengaruh Brave Stinging Heart, tahapnya dapat terus meningkat. Mampu mencapai tahap tinggi di fase ke-8 dalam satu pertarungan bukanlah masalah. Saat mencapai titik pertarungan itu, kekuatan bertarung Zanye tidak akan kalah dengan Mosie dan White Nightmare. Kekuatan rata-rata hewan peliharaan jiwa ahli tingkat 2 seharusnya adalah raja fase ke-8. Tuan muda naik ke tingkat 2 seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali, tetapi masih ada celah kecil sebelum memperoleh kehormatan tertinggi. Di tahun terakhir ini, Anda tidak boleh berhenti bekerja keras. Anda akan memiliki lebih banyak kesempatan jika beberapa hewan peliharaan jiwa Anda mencapai fase ke-9. Namun, ini tidak terlalu mungkin karena melangkah ke fase ke-9 dari fase ke-8 adalah kesulitan besar dan sebagian besar hewan peliharaan jiwa ahli tingkat 2 memiliki kekuatan bertarung. Peringkat raja yang bertahan di tahap ke-9 fase ke-8, kata Litua. Tinglan tampaknya memiliki 2 hewan peliharaan jiwa tingkat raja fase ke-9, kata Cumu. Masih ada setengah tahun lagi, dan Cumu merasa bahwa ia harus lebih memahami keadaan kelas 2. Dengan begitu,
ia akan bisa memiliki orientasi yang lebih jelas. Dia termasuk dalam kategori orang-orang kuat yang memiliki kesempatan untuk memperoleh kehormatan tertinggi tingkat kedua. Ada sekitar 5 orang seperti ini di Istana Jiwa dan faksi-faksi dengan para ahli semacam ini mungkin adalah Aliansi Jiwa, Istana Mimpi Buruk, Istana Hewan Peliharaan Jiwa. Serta yang lainnya seperti Aliansi Pedagang, Sekte Elemental, Asosiasi Perburuan, Gereja Roh, Sekte Wilayah Luo dan sekte-sekte kerajaan besar lainnya dengan paling banyak 2 orang dengan hewan peliharaan jiwa Raja fase ke-9 di tingkat kedua. Oleh karena itu, jika Tuan Muda mampu mencapai level ini, Anda akan dapat menjadi salah satu dari mereka yang bersaing untuk mendapatkan kehormatan tertinggi. Jika Anda belum mencapai level ini, akan lebih baik untuk memilih hadiah lain, kata Li Tua. Jika para ahli puncak di kelas 2 memiliki Raja fase ke-9, dia setidaknya harus memiliki satu hewan peliharaan jiwa dengan kekuatan yang telah naik ke fase ke-9. Cumu merasa bahwa kemungkinan terbesar terjadinya hal ini mungkin adalah Mosie atau Night Thunder Dream Beast. Dia juga merasa bahwa dia harus lebih menekankan pada mereka dan berusaha untuk mengangkat salah satu dari mereka ke fase ke-9 dalam waktu setengah tahun yang dimilikinya. Setelah memperkuat 3 hewan peliharaan jiwa secara berturut-turut, sebagian besar kekuatan jiwa Cumu telah terkuras. Merasa sedikit lelah, Cumu memejamkan mata dan memasuki kondisi kultivasi yang sunyi. Dalam 2 atau 3 hari berikutnya, Cumu melakukan perjalanan khusus ke satu-satunya tempat pelatihan di Istana Jiwa. Dia melakukan ini untuk membiarkan hewan peliharaan jiwanya berlatih dan membiarkan mereka mempraktikkan teknik baru mereka. Selama 2 hari ini, Cumu juga memasuki kondisi belajar teknik jiwa. Mempelajari teknik jiwa tingkat ke-7 tidaklah sulit, dan dengan ingatan jiwanya saat ini, Cumu membutuhkan beberapa hari untuk mempelajarinya. Teknik jiwa tingkat 8, mata tajam, memerlukan waktu yang relatif lama untuk dipelajari. Teknik jiwa tipe lain juga merupakan salah satu teknik jiwa yang paling sulit dipelajari dan juga terkait dengan bakat pelatih hewan peliharaan jiwa. Banyak pelatih hewan peliharaan jiwa bahkan akan mempelajari teknik tipe lain tingkat ke-4 bahkan setelah mencapai level Master Roh. Cumu unik karena saat ini ia memiliki hewan peliharaan jiwa jenis lain, dan akan jauh lebih mudah untuk mengendalikan teknik jenis lain. Menurut perkiraannya, ia pasti akan dapat mempelajari teknik jiwa ini dalam waktu 1 bulan. Mereka akan segera bertindak. Sang Heng muncul di lapangan latihan tempat Cumu berada dan berbicara kepadanya. Ada 2 orang lagi di samping Sang Heng yang belum pernah dilihat Cumu sebelumnya, tetapi dia dapat melihat bahwa mereka mungkin merupakan ahli muda puncak di Istana Jiwa. Kapan? Tanya Cumu. Dia teringat hewan peliharaan jiwanya, karena dia tahu bahwa mereka akan melawan Shen Yicheng. Malam ini, berita tentang Jiangzi akan segera datang, kata Sang Heng. Cumu menganggukkan kepalanya dan dia menyapu pandangannya kedua orang itu sebelum berkata, silakan perkenalkan mereka. Sang Heng menunjuk ke arah lelaki kurus di sebelah kiri dan memperkenalkannya. Ini adalah pejabat jiwa tingkat 8 termuda di Istana Jiwa kita, Zhan Hong dan merupakan ahli tingkat 2 Istana Jiwa kita. Dia adalah salah satu anggota tim Tuan Muda ke-8. Pemuda bernama Zhan Hong itu menganggukkan kepalanya ke arah Cumu dengan acuh tak acuh, namun tidak mengatakan apapun. Dari mata pemuda ini, Cumu dapat merasakan bahwa Tuan Muda ini tidak terlalu menganggapnya tinggi. Cumu hanya memiliki gelar tingkat ke-7, dan usianya jelas lebih muda dari Zhan Hong. Dia jelas telah dikategorikan ke dalam kelas 3 sehingga Zhan Hong diam-diam bingung mengapa orang kelas 3 akan memerintahnya. Ini adalah ahli tingkat 2 terkuat dari Kerajaan Biru, Zhao Cheng. Dia juga orang bergelar tingkat 7 di Istana Jiwa kita. Sang Heng menunjuk ke arah pemuda yang mengenakan jaket abu-abu lengan pendek saat dia berbicara. Zhao Cheng tertawa dengan ramah, wajahnya memperlihatkan deretan gigi putih bersih di wajahnya yang agak kecoklatan. Dia tampak sangat santai dan jujur tanpa aura seorang ahli. Dalam hal ini, dia benar-benar bertolak belakang dengan Zhan Hong. Cumu tidak tahu seperti apa tempat di Kerajaan Biru itu, namun mampu bangkit melebihi yang lain di kerajaan yang luas itu berarti kekuatannya pasti di luar kebiasaan. Apakah kamu sudah menentukan berapa banyak orang yang menyimak channel novel Donghua dan dimiliki pihak lawan? Tanya Cumu.
Mereka seharusnya hanya memiliki 4 orang, Shen Yicheng, Jiang Zi, Feng Kun, dan 1 orang lagi yang tidak saya kenal. Aku tidak keberatan berurusan dengan 1 orang, tapi tidakkah kalian merasa akan lebih mudah jika kita memiliki lebih banyak orang? Kata Zhang Hong dengan dingin. Misi kali ini bukan untuk membunuh mereka berempat, melainkan untuk menggagalkan rencana mereka. Semakin banyak orang akan mengganggu pergerakan kita, dan itu akan mudah dimanfaatkan oleh faksi lain. 4 orang sudah cukup, kata Cumu. Sang Heng menganggukkan kepalanya. Dia tidak mengumpulkan terlalu banyak orang karena alasan ini. Saat mereka mulai bertarung, dalam konflik antara sejumlah ahli muda ini, tidak ada masalah tentang keberadaan keuntungan. Kalau begitu, mari kita bertemu di jembatan bulan cerah saat matahari terbenam. Kita akan membahas apa yang akan kita lakukan saat bertemu. Mari kita bubar dulu, kata Cumu. Zhan Hong dan Zhao Cheng menganggukkan kepala sebelum segera meninggalkan lapangan latihan. Bab 390, Operasi Malam Bagian 2. Saat senja, Cumu berjalan, sekali lagi, melewati tahta tertinggi yang akan membuat hati seseorang bergetar. Matahari terbenam disinai dengan warna kuning kemasan. Saat matahari perlahan terbenam di Cakrawala, singgasana di bawah langit pun disinai dengan lebih kuat dan suci. Seolah-olah seseorang tengah melihat negara agung yang dibangun dari emas. Bahkan menginjakkan kaki di bumi pun akan membuat seseorang mampu merasakan kekuatan misterius. Di hadapan matahari terbenam, Cumu berdiri sendirian sambil terdiam dan mengaguminya. Li Tua, jika ayahku tidak mengalami apa yang terjadi padanya, bisakah dia naik tahta yang berharga ini? Tanya Cumu. Ini, aku akan mengatakannya seperti ini. Saat itu, Chu Tianmang, salah satu dari 5 puncak, konon sedikit lebih kuat dari Nona. Sebenarnya, dia tidak lebih kuat dari Nona, hanya saja kemampuannya untuk mengendalikan pertarungan jauh lebih kuat dari Nona. Oleh karena itu, Nona biasanya bukan lawannya. Jika Chu Tianmang terus berkembang di sepanjang lintasan ini, aku rasa dia bisa memiliki kesempatan untuk naik tahta ini, setidaknya di tangga akan ada patungnya, kata Li Tua. Lalu, apakah masih ada sedikit perbedaan antara dia dan seorang penguasa sejati? Tanya Cumu. Ya dan tidak, rinciannya agak rumit, kata Li Tua. Cumu telah menjadikan kekuatan sebagai tujuannya karena ayahnya. Namun, dia tahu bahwa bahkan tanpa Chu Tianmang, dia akan tetap menjadi pelatih hewan peliharaan jiwa dengan kehormatan tertinggi. Dia akan menggunakan hewan peliharaan jiwa terkuat di dunia, menerima penghormatan dari banyak orang dan menantang makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya. Cumu tidak ingin mengikuti jejak Chu Tianmang saat ia maju. Ia ingin menjadi seseorang yang lebih kuat darinya. Jika Chu Tianmang tidak mampu mencapai tingkat tahta tertinggi, maka tahta di bawah langit akan menjadi tujuan utamanya yang ia perjuangkan. Matahari terbenam dan tirai malam turun ke kota Tianxia. 4 sosok yang mengendarai hewan peliharaan roh iblis mereka masing-masing dengan cepat terbang di sepanjang jalan. Keempat orang itu, dengan Cumu di depan, mulai mengejar Jiangxi ke arah yang ditujunya setelah berkumpul di jembatan bulan cerah. Kecepatan gerak Jiangxi tidak terlalu cepat, dan keempat penunggang itu jelas lebih kuat darinya. Mereka tidak terburu-buru saat mengejar Jiangxi. Arah ini tampaknya memiliki distrik kota yang agak rata-rata. Sang Heng mengamati bangunan-bangunan di sekitarnya yang berangsur-angsur menjadi normal saat dia berbicara. Orang yang mereka cari seharusnya ada di sini. Berpikir terlalu banyak tidak ada artinya. Mari kita singkirkan saja mereka, kata Zhan Hong. Pejabat jiwa tingkat 8 termuda ini memiliki sikap yang penuh kesombongan. Cumu tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya, ia hanya mengejar Jiangxi dari sekte wilayah Luo. Dari apa yang ia rasakan, Jiangxi seharusnya berkumpul kembali dengan rekan-rekannya sekarang. Secara perlahan, keempat pengejar itu meninggalkan kawasan pusat kota yang mewah dan memasuki kawasan pemukiman gedung-gedung umum. Sang Heng, apakah ada deskripsi pasti tentang keturunan ahli tersembunyi itu? Tanya Cumu. Ahli tersembunyi itu adalah guru jiwa yang sangat terkenal di dunia hewan peliharaan jiwa kita. Dapat dikatakan bahwa orang ini termasuk dalam level orang-orang yang telah mencapai puncak alam guru jiwa. Guru jiwa ini tidak pernah merasa pantas untuk memasuki faksi tertentu. Pada awalnya,
Karena kekuatan dan kemampuannya, semua faksi mencoba untuk memenangkannya, bahkan aliansi jiwa tidak berani menyinggung ahli ini dengan gegabah. Kemudian, ahli ini tampaknya menderita cedera serius di dunia luar dan kekuatannya sangat berkurang. Barang-barang roh yang dimurnikannya masih didambakan oleh semua faksi sehingga pada saat ini ahli penyendiri ini pada dasarnya akan dibantai oleh faksi manapun atau dijebak oleh salah satu faksi. Besar, kata Sang Heng. Sebenarnya, para petinggi dari semua faksi besar tahu bahwa karena guru jiwa ini menggunakan proses penyempurnaan benda roh yang sangat istimewa, maka benda itu dipelajari dari negara yang jauh. Guru jiwa ini juga menjadi pemilik benda roh yang tak tertandingi di dunia hewan peliharaan jiwa kita. Untuk mendapatkan benda roh ini, faksi-faksi besar sebenarnya telah terlibat dalam pertarungan yang relatif besar. Cumu berpikir sambil bertanya-tanya dalam hati, benda roh apa yang begitu berharga hingga semua faksi mau terlibat dalam operasi sebesar itu. Tidak seorang pun tahu di mana guru jiwa ini tinggal saat ini, dan hanya tahu bahwa ada seseorang yang mewarisi metode penyempurnaan benda roh. Oleh karena itu, dia sangat penting. Saya hanya tahu sejauh ini karena masalah ini dirahasiakan. Tidak ada satupun faksi yang berani membocorkan apapun. Sang Heng terus berbicara. Cumu menganggukkan kepalanya dan bertanya kepada Pak Tuali, "Pak Tuali, apakah kamu tahu tentang masalah ini?" Li Tua telah hidup selama bertahun-tahun sehingga tidak ada alasan rasional mengapa dia tidak mengetahui pertarungan besar antara faksi-faksi besar ini. Jika itu adalah seorang guru jiwa, terlebih lagi yang memiliki benda roh yang tak tertandingi, aku yakin orang ini adalah dewa abadi yang termasyur, Yingrong, kata Li Tua. Abadi-abadi, ini adalah pertama kalinya Cumu mendengar sebutan seperti ini. Dia merasa agak aneh, tetapi sepertinya dia adalah orang yang luar biasa. Mehem, gelarnya adalah abadi-abadi. Selama jiwa hewan peliharaan jiwa belum hancur oleh serangan, abadi-abadi Yingrong seharusnya bisa menyelamatkannya. Selain itu, dalam waktu sebulan, hewan peliharaan jiwa akan pulih ke kondisi puncaknya. Yingrong selalu bersikap rendah hati dan satu-satunya faksi yang dimasukinya adalah gereja roh. Selain itu, posisinya di gereja roh tidak terlalu tinggi. Mereka yang benar-benar mengetahui keberadaannya dan mengetahui kemampuannya hanyalah orang-orang dalam lingkaran tertentu. Kemudian, karena dia mengendalikan metode penyempurnaan benda roh, dia dikhianati oleh orang-orang dengan niat jahat. Menyebabkan faksi-faksi besar mengetahui tentangnya sambil juga berusaha keras untuk menjeratnya, kata Li Tua. Benda roh apakah itu? Dan mengapa benda itu mampu menyebabkan keributan di antara kelompok-kelompok ini? Tanya Cumu. Saya tidak tahu tentang ini. Yinglong, sang abadi-abadi, adalah masalah yang sangat dirahasiakan. Hanya sedikit orang yang tahu tentang ini, dan saya bahkan penasaran mengapa Tuan Istana Yu tiba-tiba memperhatikan masalah ini, kata Li Tua. Cumu tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Entah mengapa, dia merasa bahwa dia tiba-tiba teringat sesuatu dari apa yang dikatakan Old Lid dan Sang Heng. Tempat ini adalah Jalan Timur. Mengapa dia lari ke sini? Mungkinkah keturunan ahli tersembunyi itu tinggal di sini? Tatapan Zhan Hong menyapu jalan umum ini dan dia menunjukkan ekspresi yang agak mencurigakan. Dibandingkan dengan Realm Thrones dan alun-alun kota di distrik pusat kota, Jalan Timur pusat kota jauh lebih polos. Biasanya, para ahli sejati tidak akan datang ke sini karena tidak ada sumber daya yang menarik mereka. Satu-satunya yang ada di sini adalah penduduk biasa yang tinggal di kota Tianxia. Sudah lama, kata Zhao Cheng lembut. Benar, Jiangzi ini sudah berlari cukup lama, kata Sang Heng. Karena kamu adalah pemimpinnya, bagaimana menurutmu? Zhan Hong melirik Cumu dan berbicara kepadanya dengan suara dingin. Ayo pergi ke jalan barat. Tiba-tiba, Cumu mendesak Night Thunder Dream Beast untuk berputar di udara dan menuju ke arah yang berlawanan. Tiga orang lainnya bingung, tidak mengerti mengapa Cumu tiba-tiba menyerah mengejar Jiangzi dan pergi menuju jalan barat. Chu Chen, ada apa? Kenapa kau tiba-tiba berubah arah? Sang Heng adalah orang pertama yang bereaksi saat ia buru-buru mendesak harimau bersayap esnya untuk mengejar Cumu. Saya pikir kita mungkin telah ditemukan oleh Shen Yicheng. Jiangzi ini bisa menjadi bidak catur pengorbanan dan hanya memimpin kita dalam lingkaran di kota ini, kata Cumu.
Mengapa menurutmu begitu? Aku meminta orang-orang yang menyimak channel novel Donghua menyelidiki masalah ini dan yang mengikuti Jiang Xi untuk sangat berhati-hati. Seharusnya tidak ada cara bagi Shen Yicheng untuk mendeteksi kita, kata Sang Heng. Intuisi memberitahuku bahwa orang yang mereka cari seharusnya berada di Western Street. Saat ini kita sedang menuju ke arah yang berlawanan, kata Cumu. Intuisi, saat kau menjalankan misi, kau menggunakan intuisi seperti yang dilakukan wanita. Jika intuisimu salah, bukankah kita akan membiarkan Jiang Xi lolos begitu saja? Nada bicara Zhan Hong langsung berubah. Cumu menoleh dan kedua matanya yang hitam menatap Zhan Hong dengan acuh tak acuh. Dengan nada dingin dia berkata, ini keputusanku dan jika kau tidak mendengarkannya, kau dapat meninggalkan grup sekarang juga. Jika kau ingin mendengarkan, maka diamlah. Cumu tidak menyukai sikap Zhan Hong untuk sementara waktu. Dia sebelumnya mengira mereka hanya akan bekerja sama sekali jadi dia tidak mau repot-repot berdebat dengan orang ini. Namun, dia tidak menyangka orang ini akan menggunakan seorang wanita untuk mengejeknya. Dia jelas tidak ingin mendengarkan perintahnya. Kalau saja ada orang dalam kelompok itu yang ingin merebut kekuasaannya. Cumu lebih baik mengeluarkan orang tersebut karena kelompok yang bersatu dengan pemikiran yang sama selalu lebih kuat daripada kelompok yang berdebat dan terjadi pertikaian internal. Kata-kata Cumu mengejutkan Zhan Hong. Selama beberapa detik, dia tidak mengatakan apa-apa. Kedua matanya menatap Cumu dengan marah dan angkuh, dan sepertinya dia akan meledak. Menurutmu siapa dirimu? Setiap orang di sini lebih kuat darimu. Apa wewenangmu untuk mengkritik dan memberi perintah? Kata Zhan Hong. Sang Heng menyadari bahwa situasinya tidak beres dan dia buru-buru menghentikan kemarahan Zhan Hong. Dia melanjutkan dengan berkata, bagaimana dengan ini? Zhan Hong dapat terus mengikuti Jiang Xi. Aku akan mengirim orang lain untuk membantumu. Kita bertiga akan pergi dan melihat jalan barat. Dengan cara ini semuanya akan lebih aman. Zhan Hong tiba-tiba menamparkan hewan peliharaan jiwa yang ditungganginya dan mengubah arah. Dia tidak berdebat lagi dengan Cumu saat dia mulai mengejar ke arah Jiang Xi berlari. Sang Heng menghela napas dan menatap Jiang Xi yang pergi. Setelah beberapa saat, dia berkata kepada Cumu, meskipun aku bisa melihat bahwa dia tidak puas denganmu, tidak perlu mengusirnya. Aku memberinya pilihan, kata Cumu. Kamu masih belum mengatakan mengapa kamu ingin pergi ke jalan barat, kata Sang Heng. Aku tidak bisa menjelaskannya. Itu benar untuk dilakukan. Cumu benar-benar mengandalkan intuisinya. Ini karena intuisi memberitahu Cumu bahwa masalah ini mungkin saja berhubungan dengan seseorang yang dikenalnya. Orang ini secara tidak sengaja telah menggunakan benda spiritual yang unik dan tak tertandingi untuk menyembuhkannya saat itu. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.